Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelumnya anak-anak Ibu silakan duduk di tempat duduknya masing-masing ya. Ya, kemudian perhatikan di sekeliling apakah masih ada sampah. Kalau ada dipungut dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita belajar dengan Ya, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, langkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon kepada ketua kelas, Pak Nindri, ya tolong dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nindri. Sama-sama, Selanjutnya untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak Ibu dipersilakan untuk berdiri ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke. Nur, bisa teman-temannya? Bisa, Bu. Oke, kita langsung mulai ya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi ibu. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. kembali. tanahku, hiduplah negeriku. Sudah Betty, sudah. Oh, sudah ya, Bu. Silakan duduk kembali ya Betty. Oke, sekarang Ibu absen ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Apakah hadir semua? Hadir semuanya, Hadir, Bu. Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, Bu. Hadir, Hadir Bu. semua, Bu. Hadir ya. Leni sudah sembuh, Leni? Sudah, Bu. Udah sehat, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah semuanya sehat semua ya, dan semangat ya. Semangat mengikuti Ya, pembelajaran Bu. kita. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya di kelas sebelumnya ataupun di SMP, anak-anak Ibu pasti sudah mempelajari tentang karya seni rupa 3 dimensi. Ya, siapa yang masih ingat apa itu karya seni rupa 3 dimensi? Ada yang masih ingat? Bu, saya, Bu. Patung, Bu, patung. Iya, Betty. Siapa tadi yang patung itu? Saya, Bu, Eka. Oh, Eka. Iya. Betty dulu ya, Betty. Apa itu, Betty, karya seni rupa 3 dimensi? Karya seni rupa 3 dimensi itu, Bu, karya seni rupa yang bisa dilihat dari berbagai arah, Bu. Contohnya kayak yang Eka sebut tadi, Bu, patung, Bu. Iya, benar. Nah, jadi kalian sudah tahu ya karya seni rupa 3 dimensi itu apa. Nah, kemudian apa sih manfaat kita mempelajari karya seni rupa 3 dimensi? Adakah yang tahu? Ada? Oke, kalau tidak ada, itu Ibu ingatkan lagi ya. Manfaat kita mempelajari karya seni rupa 3 dimensi yang pertama, kita bisa mengetahui nih bahwa di sekeliling kita, benda-benda yang berada di sekitar kita itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Contohnya tadi ada patung, kemudian ada vas bunga, ada gelas ya. Ada apa lagi anak-anak? Ada Gucci, Bu. Oh ya, ada Gucci. Lagi? Sudah? Masih ada lagi? Hanya itu yang tahu, Bu. lagi, Bu. Apa, Nur? Hanya itu yang tahu, Bu. Oh, hanya itu, iya. Baiklah. Ibu mau tanya, kalau meja termasuk karya 3 dimensi nggak, Bu?
Oh iya Eka, itu termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Nah, nanti itu termasuk ke jenis yang mana, nanti kita pelajari ya. Nah, pada materi kita kali ini, kita mempelajari jenis, tema, dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan link blog Ibu ya. Di situ Ibu sudah membagikan bahan ajar, kemudian juga ada media sama LKPD. Nah, kita lihat dulu nih slide Ibu ya. Loading. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat atau anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi, membedakan, serta membandingkan jenis, tema, dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Nah, sekarang anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu jenis karya seni rupa 3 dimensi? Ada yang tahu? Ada Ayo, meja, Betty, Bu. tahu Ada jenis? kursi. Iya, Nindri ada kursi itu adalah contohnya. Jadi jenis-jenisnya ada yang tahu? Murni Ya, sama Bu. terapan nggak sih, Bu? Oh iya, benar Betty. Ada jenis karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Kemudian fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Oke, tadi Betty udah menyebutkan jenisnya ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, seni rupa murni itu apa? Ada yang bisa menyebutkan pengertiannya? Seni rupa murni. Seni rupa murni, Bu, untuk keindahan saja, Bu. Iya, seni rupa murni adalah karya seni rupa yang hanya dibuat untuk dinikmati keindahannya saja. Bu. Dan seni rupa terapan, ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Eka. Seni rupa terapan itu seni rupa yang bisa digunakan, Bu, atau dimanfaatkan untuk kehidupan, Bu. Iya, benar. Seni rupa terapan adalah karya seni yang dibuat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, di sini Ibu telah membawa 2 benda. Ya, 2 benda. Ada yang tahu ini benda apa? Lihat, nampak? Gelas ya tuh, Bu. Iya, Betty, iya. Hiasan, Bu. Gelas ya yang satunya, Gelas. Bu. Dan ini hiasan. Sendok. Iya, hiasan garpu ya. Garpu, Bu. Garpu. Iya, garpu. Oke, siapa yang tahu jenis ini? Jenis gelas ini termasuk karya seni rupa apa? Dipakai, Yang Bu, yang dipakai sehari-hari, Terapan, Bu. Terapan. Ya, Terapan. Gelas termasuk ke dalam Terapan, Bu. karya seni rupa. Terapan, Bu. Ini kalau yang garpu? Seni murni, Bu. Seni, Bu. Seni murni. Tapi Nindri pakai untuk makan mie goreng, Bu, garpu, Bu. Iya, itu garpu yang lain ya, Betty. Kalau garpu yang Ibu bawa ini ya sebagai fungsi hias ya. Gimana Betty mau makan garpunya sebesar ini, Betty? Oh iya, saya kira sama, Bu, sama garpu yang dipakai mie goreng, Bu. Beda ya, Betty. Oke, selanjutnya tema. Nah, dalam karya seni rupa 3 dimensi itu ada tema. Jadi sebelum membuat karya seni rupa 3 dimensi, kita harus memilih dulu tema yang akan kita gunakan untuk membuat karya. Nah, tema itu apa? Ada yang tahu? Leni bisa sebutkan apa itu tema? Bisa, Leni? Bu, Mita tidur, Bu, Mita, Bu. Mita tidur, Bu. Dia melawai. Iya. Mita mana, Mita?
Masih tidur? Bangunkan Betty, bangunkan. Mita bangunlah, Mita jangan tidur terus. Iya Mita, Mita cuci muka dulu ya Mita. Oke Leni, lanjut Leni. Tema yaitu ide atau gagasan seorang seniman dalam berkarya seni rupa 3 dimensi, Bu. Iya, tepat sekali. Oke, jadi tema dalam karya seni rupa 3 dimensi itu bisa bermacam-macam ya. Kita bisa membuat karya seni rupa 3 dimensi itu bermacam-macam dengan tema yang kita pilih. Adapun tema yang biasanya dipakai dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi, yang pertama ada tema religius. Nah, tema religius ini adalah tema yang berhubungan dengan kepercayaan atau agama ya. Kemudian tema sejarah. Nah, tema sejarah ini karya seni rupa 3 dimensinya mengangkat kisah-kisah sejarah atau bentuk-bentuk sejarah. Kemudian tema lingkungan. Tema lingkungan berarti karya seni rupa 3 dimensinya mengandung mengandung unsur-unsur yang berada di lingkungan, bisa benda-benda, makhluk hidup dan sebagainya. Kemudian tema kehidupan. Nah, pada karya 3 dimensi itu akan memiliki tema kehidupan dengan menampilkan aktivitas-aktivitas yang berada di kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Siapa yang bisa menyebutkan contoh karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki tema sejarah? Ada yang pernah lihat tidak karya seni rupa 3 dimensi dengan tema sejarah? Saya, Bu. Iya, Nindri? Patung pahlawan, Bu. Iya, patung pahlawan, benar sekali. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan ya gambar karya seni rupa 3 dimensi. Ada 7 gambar. Pertama ada gambar patung, kedua patung lagi, ketiga meja, kemudian vas bunga. Setelah itu ada ukiran atau arca ini ya di candi ini. Kemudian guci dan kursi. Nah, siapa yang ingin menjelaskan salah satu saja dari gambar ini? Jelaskan jenis, tema, dan fungsinya. Siapa yang bisa? Mita bisa, Mita? Mita lagi keluar, Bu, cuci muka, Bu. Oh iya, belum masuk lagi Mita ya. Lama dia mandi kali, Bu, di WC tuh. Mandi dia. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang bisa? Ruli lah, Bu. Ruli. Dari tadi cewek terus yang ngomong sepertinya ini. Ruli ada? Bu, bisa Bu. Oh bisa, ya. Ruli mau jelaskan gambar yang nomor berapa? Iya Bu, untuk gambar itu Bu, nomor satu Bu. Nomor satu itu fungsi religius ya Bu ya. Iya, fungsi religius ini dari salah satu kepercayaan ya, Tionghoa atau Buddha ini ya. Iya, oke. Selanjutnya satu lagi lah. Tadi Ruli kurang jelas ya, mungkin agak terganggu jaringannya ya. Selanjutnya siapa ya? Eka lah, Eka. Eka bisa? Ririn, Bu, Ririn mau jawab katanya, Bu. Oh, Ririn. Ririn, silakan Ririn. Ya, Bu. Iya, Ririn. Ririn mau jawab yang gambar nomor? Nomor berapa ya, Bu? Nomor 7 aja deh, Bu. Nomor 7, yang ini ya, yang kursi. Iya, Bu. Ya, coba Ririn. Seperti Oh, Ririn tidak Bu, memperhatikan. maaf. Iya, Bu, saya nggak merhatiin, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, kita lanjutkan aja lah ya. Siapa yang bisa bantu Ibu? Satu lagi, biar lebih jelas ini untuk untuk sampai ke tugasnya ini. Siapa yang bisa? Betty bisa, Saya, Betty? Bu. Saya, Oh, Bu. Nindri ya, Nindri. Saya pilih yang kursi, Bu. Iya, kursi. Ya, Bu. Itu mempunyai fungsi untuk pakai, Bu. Dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak Ibu jadi sudah paham ya apa itu jenis, tema, dan fungsi pada karya seni rupa 3 dimensi. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Ada Paham, Bu. pertanyaan? Tidak, Bu.
Tidak, oke. Bagus. Kalau tidak, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Nah, jadi kalian di sini akan bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan masalah yang telah Ibu pilih atau masalah yang kita bahas pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu silakan buka LKPD-nya dulu. Sudah buka LKPD-nya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang belum? Nih Enggak Bu, ya? sinyalnya Bu. Nggak Sinyalnya bisa ya? Bu. Habis paket Betty Bu. Tolong temannya yang bisa berbagi Nur jaringan ya. Tethering lah Ya, Nur. dulu. Siapa itu Nur? Bantu Betty ya Nur. Oke. Iya, Bu. Sudah Iya, terlihat ya? Bet. Betty ini nyinyir, Bu. Iya. Lanjut ya. Sudah terlihat LKPD. Nah, jadi Ibu membuat lembar kerja kalian ini dengan Google Formulir. Ya. Jadi kalian sudah terbiasa sepertinya ya. Tidak heran lagi atau tidak baru mengetahui karena kita akan belajar dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini di LKPD ada 2 tugas yang telah Ibu buat. Tugas pertama, kalian mengidentifikasi jenis, bahan, dan tema pada karya seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini ada 4 gambar. Ada 4 gambar. Kemudian yang tugas kedua itu kalian membedakan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini juga ada 3 gambar yang terlihat ya, yang harus kalian kerjakan. Oke, sebelumnya Ibu bagikan dulu kelompoknya nih. Kelompok 1. Kelompok 1 ada Eka, Eldrintan, Erda Betty, dan Fauzan. Oke, kelompok 1 segera berbentuk Malas kelompok. sekali kelompok sama Fauzan nih Bu. Dia nggak mau kerja lah Bu. Kenapa begitu Fauzan? Fauzan? Kerja kok, Bu. Kerja, Bu. Kerja ya, kerjasama ya, diskusi ya. Oke, kelompok 2 Intan, Leni, Lina, dan Mita. Ya, kelompok 2. Segera membentuk kelompoknya ya. Oke, kelompok 3 Nindrin, Nur, dan Ruli. Oke, sudah duduk Baik, berdasarkan Bu. kelompoknya? Sudah, Udah, anak-anak? Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, langsung dikerjakan ya tugasnya. Inilah Fauzan bantu. Ya, Fauzan, bantu Betty-nya Ya. Fauzan, Ya, diskusi. Bu. Ini dibantu, Bu. Iya. Kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada masalah terkait tugasnya? Kelompok 2. Intan, ini kelompok 2 kemana ini? Iya, Bu. Iya. Ada pertanyaan Intan? Ya, Bu. Untuk tugasnya? Tidak ya Intan ya. Oke, kelompok 3 sudah sampai di mana? Sudah nomor berapa yang dikerjakan? Kelompok 3, Nur, Ya, Bu. sudah siap Nur? Sedikit lagi, Bu. Lagi on proses, Bu. Tenang, Bu. Ya, waktunya tidak lama-lama ya anak-anak. Ibu, kita mengerjakan tugas ini selama 10 menit saja. Oke, kerjakan dulu ya. Baiklah anak-anak, sudah siap? Sudah 10 menit ini? Sudah siap? Bu. Sudah, Bu. Bagus. Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu minta 1 kelompok saja yang mempresentasikan tugasnya ke depan. Jadi kelompok lain itu memberi tanggapan dan masukan ya. Oke, kelompok yang mana nih yang mau menampilkan? Kelompok 1 mau? Siap kelompok 1? Betty? Siap Bu, belum siap Bu, sedikit lagi. Kelompok Nur aja lah Bu. Iya, kelompok Nur, kelompok Bapak nih, kelompok 3 ya. Nur? Bisa Nur? Nur lagi ngobrol, Bu. Nur? Maaf, Bu. Ya, kelompok 3 bisa ya. Ini Kelompok jangan 3 yang maju. cemburin.
Kelompok 3 yang maju ya. Siap Ya, anak-anak? Bu. Iya, oke. Nah, terima kasih kepada kelompok 3 sudah menampilkan nih. Kemudian teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2, adakah masukan bagaimana dengan tugas kelompok 3? Apakah sudah baik? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus ya? Udah bagus, Sudah- Bu. Ah? Iya, Bu. Iya, bagus. Baiklah anak-anak, kalau sudah bagus kelompok 3 silahkan. Terima kasih ya kelompok 3. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, siapa yang ingat lagi? Tadi kita bahas tentang apa? Anak-anak ibu ada yang ingat? Apa ya? Seni rupa 3 dimensi, Tiga dimensi, Bu. Seni rupa 3 dimensi. Tepatnya kita membahas tentang jenis, tema, dan fungsi seni rupa 3 dimensi. Intan tahu, Intan, apa itu jenis-jenis seni rupa 3 dimensi? Tahu, Bu. Iya. Kayak patung, vas bunga, dan banyak lagi, Bu. Iya. Nah, jenis-jenisnya itu ada jenis seni rupa 3 dimensi murni dan terapan. Seperti murni itu Terapan. seperti patung. Kemudian terapan ada kursi, ada meja. Nah, kemudian tema. Ada yang tahu tadi sudah Ibu jelaskan tema. Ada yang bisa menjelaskan tema apa yang ada pada karya seni rupa 3 dimensi? Eka bisa Eka? Eka. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya, Eka simpulkan. Tadi Sinyalnya tentang nggak tema. bagus, Bu. Nggak bagus ya. Bu, Eka hilang duitnya hilang, Bu. Jadi Apa, dia Bu? sedih. Iya, macet-macet. Duitnya hilang. Hilang di Iya, mana? dia nggak bisa jajan nanti istirahat. Dia sedih, Bu. Saya aja jawab ya, Bu. Ya, Betty aja, Betty aja. Temanya tuh, Bu, ada tema religius, Ya. tentang apa, Bu? Kehidupan ya. Kehidupan sehari-hari, Bu. Itu, Bu. Yang saya ingat itu, Bu. Benar itu, Betty. Oke, terima kasih, Betty. Selanjutnya, anak-anak ibu ada yang ingin bertanya belum sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini? Ada yang ingin tanya? Tidak? Bu, minggu depan kita buat patung lah, Bu. Oh, buat patung ya, Kak? Oh, belum ya, Kak. Kita prakteknya itu di pertemuan ketiga. Jadi minggu depan kita masih mempelajari tentang nilai estetis. Ya, kita akan menganalisis nilai-nilai apa yang terkandung di dalam karya seni rupa 3 dimensi. Paham ya, Eka? Bu. Iya. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita ini dulu yuk, nyanyi atau menari kita. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Iya. Kedengeran? Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Oke, tepuk tangan. Intan nih diam aja lah, Bu. Intan nggak gerak, Bu. Iya Bu, Intan ini nggak mau gerak dia Bu. Malas Gerak tadi lo. Intan. Gerak tadi lo. gerak ya. Oke, Iya, tapi sakit perut, Bu. itu sakit perut. Iya, Bu. Jadi geraknya dikit-dikit aja, Bu. Ya, nggak apa-apa. Lain kali tetap lebih semangat lagi yang Intan ya. Oke, baik. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ini. Untuk minggu depan ya, seperti Ibu katakan tadi, kita masih akan membahas tentang nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nah,
sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini ya dapat melekat dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik, mohon maaf sebelumnya jika ada perkataan Ibu yang salah. Dan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Sama-sama Betty.